Keindahan mana lagi yang engkau ingkari di Nusantara ini? Adakah engkau lihat orang-orang yang menggunakan pelita itu? Apa maksud tujuan saya datang kemari? Hah? Aku melihat ada orang asing datang ke gunung ini. Iya.
belum masak nasi. Bentar lagi laki mau pulang. Popo, mendingan kita pulang yuk. Tuh udah sore. Ayo pulang ya bocah. Ayo kita pulang. Noh lihat, udah mau maghrib. Aduhai, keindahan mana lagi yang engkau ingkari di Nusantara ini? Dia bagaikan gadis jelita yang tersenyum ketika seseorang memandangnya. Tanah ini bagaikan surga buat penghuninya. Tanah ini pula yang membuat burung-burung berhenti terbang dari sayap. Kemudian membuat sarang atau sekedar beranak pinak. Inilah negeri kedamaian yang tercipta ketika Tuhan tersenyum. Tapi di seberang sana, jauh dari padang pasir dan juga tebing, mereka suara-suara tangisan yang menusuk jiwa dan kalbu. Negeri ini, negeri yang tandus, hingga mereka yang hidup di negeri itu tuli, bisu, dan juga buta.
engkau harus mengikuti kejahatan ada diri. Demi Lata dan hujan, aku tak rela melihatmu dikubur hidup-hidup. Sedangkan menurutku, sang penguasa langit dan bumi tidak pernah memilih hambanya. Apa yang dilahirkan, laki-laki atau perempuan, wahai anakku, semangatkan ibumu nak, yang tidak bisa menolongmu. Semoga ada orang yang bisa menolak kebiasaan ini. Ya Bunaya, ya Andai aku bisa memilih, aku ingin dilahirkan laki-laki, bukan di zaman yang penuh dengan kegelapan. Mengapa aku begitu hina dengan diperbolehkan laki-laki bibit unggul untuk mendekatiku? Dan sayangnya, ayahku hanya memikirkan keturunan dan orang-orang yang bermartabat. Dan tidak mendengarkan jeritan batinku. Semoga Tuhan pemilik Ka'bah menurunkan seseorang yang berani menolak kebiasaan ini. Ada seberkas cahaya di sana. Cahaya yang muncul dari kegelapan kota. Kota yang penuh maksiat,
kota yang penuh kezaliman. Mata batinku mengatakan kota itu adalah Mekah. Ya, cahayanya dari kota Mekah. Oh, sepertinya ini tanda-tanda akan munculnya Nabi terakhir. Seperti yang tercatat dalam nubuah yang kuterima. Ya. Seandainya ini betul dari Tuhanku, aku mohon agar aku dipanjangkan umurku dan aku menjadi saksi atas kerasulannya. Ada seseorang yang ingin menemui ayah. Anakku? Kau berkata apa? Ada seseorang yang ingin menemui ayah. Ada seseorang yang mau menemui ayah? Siapa? Siapa dia? Yaitu Bunda Khadijah bersama suaminya. Bunda Khadijah? Baru saja aku katakan kota Mekah. Beliau datang dari Mekah. Mereka sudah menunggu di depan gerbang kita, ayah. Iya, ayo antarkan ayah ke sana. Marilah ayah. Ayah. Aku antar. Oh iya ayah, sepupu ayah sangat cantik sekali. Iya. Aku ingin cantik seperti Bunda Khadijah. Pasti nak, pasti. Kau cantik sekali, cantik. Ayo cepat. Ya, antarkan. marilah ayah. Ayo, ya. Khadijah. Ya Siti, Afwan, kemarilah, kemari. مرحبا وسهلا كل من محله، هذا العالم اوسع بتنوعنا واحلى، زينا المباني حققنا الاماني، عيش اللحظه معنا ودندن ودندني، الملعب جمعنا يلا غنوا معنا نغمه عربيه، وهيا هيا 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا، هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا وهيا. From every corner of the world, we've come to live our dream. We're all united here as one. La la la, love is all we need. Today we celebrate. History is made. Now it's time to wave our flags and say, hey, hey, heya, 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 ويلا تهيا، بسم الله ابتدينا يا مرحب وحيا، هيا 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 الحلم بسمانا وعلى الوعد جانا، يلا نلعب سويا وهيا. باسم السلام نفتح قلبا ونبحر شربا بالحب وغربا، والفوز الفوز لكل منا. Wahai saudaraku Abu Jahal, apa yang kau ketahui tentang Muhammad? Ya, benarnya aku setuju dengan ajaran Muhammad.
Tetapi ada satu hal yang membuat menyinggung perasaanku. Ialah ketika para budak berada satu meja dengan pembesar-pembesar Quraisy. Nah, itu juga yang aku tidak suka dengan Muhammad. Sudah meratakan kita dengan para budak. Dan lagi yang tidak aku suka, dia mengajarkan sembahyang 5 waktu selama sehari semalam. Untuk apa? Hanya membuang-buang waktu. Bukankah dia keponakanmu? Ya, dia keponakanku. Keponakan yang tidak tahu diri, yang tidak pernah balas budi. Bahkan ia telah menginjak-injak harga diri. Sekarang panggil para petinggi-petinggi Quraisy. Usman maksudmu? Iya, Usman. Usman sudah mengikuti ajaran Muhammad. Apa? Usman! Kau manusia bodoh yang mengikuti manusia bodoh itu Muhammad. Tapi tak apa. Masih ada petinggi-petinggi yang lain. Umar maksudmu? Iya. Umar. Kau bodoh, Abu Lahab. Umar sudah mengikuti ajaran Muhammad. Apa? Umar pun mengikuti Muhammad. Ya, bahkan dia rela mengorbankan harta bendanya untuk ajaran Muhammad. Umar! Kau pun manusia bodoh yang mengikuti Muhammad yang bodoh itu. Istriku, ambilkan kutua. Tampaknya Tuanku begitu murka. Apa gerangan yang terjadi, Tuanku? Itu Muhammad. Muhammad. Tuanku, Tuanku. Apa Tuanku tidak tahu? Ternyata si Muhammad itu menusuk Tuanku dari belakang. Coba Tuanku bayangkan. Pada saat Nabi Muhammad kesusahan, pada saat ibunya meninggal, ayahnya meninggal, dia sedang berduka. Siapa yang menolong si Muhammad itu? Belum lagi pada saat dia ingin melamar Khadijah. Coba Tuanku ingat, berapa harta Tuanku yang keluar untuk melamar Khadijah. Selama ini Tuanku tidak pernah sadar kalau si Muhammad itu ponakan yang jahat. Dan saya dengar Muhammad sekarang banyak sekali pengikutnya. Sedangkan di kota ini, siapa yang banyak pengikutnya, dialah yang akan memegang kunci Ka'bah. Kalau Tuanku hanya bisa minum tuak, minum
tuak lagi dan minum lagi. Sama saja, tuanku itu seperti seekor keledai. Aku bukan keledai. Aku petinggi Quraisy. Petinggi Quraisy. Sekarang apa yang akan tuanku lakukan buat si Muhammad itu? Aku akan membunuh Muhammad. Itu yang aku tunggu. Saya suka itu. Ternyata kau bukan seekor keledai, melainkan singa gurun sejati. Ya, aku singa gurun yang akan mencabik-cabik Muhammad. Isiku, ambilkan ku pedang. Oh, iya, saya akan mengambilkan. Cepat! Tunggu pedangnya. Hah? Habiskan Muhammad. Iya. Ayo, kita cari Muhammad. Ayo, kita bunuh Muhammad. Apa lagi? Saya ikut mendampingi tuanku. Ingin melihat Muhammad. Kau diam saja di rumah. Perempuan bisa apa? Hah? Ya apalah, saya tidak ikut. Sekarang saya harus menyaksikan. Kau mampus, Muhammad. Alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika. Meranalah orang-orang yang dungu karena jauh dari kebenaran. Karena dungu cuma menghasilkan kepungkakan. Tidak ada yang mereka tunggu kecuali keburukan demi keburukan. Ketika datang orang penyeru dengan membawa kitab untuk menyempurnakan ajaran, maka hendakkanlah suaramu. Oh, wahai malam yang dihiasi bintang gemintang, dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi, dan kebenaran yang murni itu tetap akan terjaga oleh orang-orang yang bertakwa dan tawadu.
sih? Joget aja. Hah? Lu bantuin gua. Ya, gua lagi seneng. Seneng gimana? Gua ngepel 25 hektar dewekan. Ngepel? Mampus lu. Lu seneng apa? Gua seneng kerja di tempatnya Sultan. Wah, seneng. Iya. Wah, elah. Ya iyalah, Sultan mah orang baik. Orang baik Sultan ya? Lah iya. Buktinya nih. Apa? Waktu kemarin keluarganya lagi makan. Gua lewat, dikasih. Oh, dikasih makan. Dikasih lewat. Loh, makan. Dik. Ngomong-ngomong, lu kan di situ ngepel. Iya. Ya, gue ingetin nama lu. Apa? Ubin yang di sono yang ada ciconya, jangan lu pel. Emang apa? Itu ingus. Iya. Lu selain bagian dalam, lu juga bagian luar. Tukang olah tanah. Tukang maculin tanah. Tanah yang sebelah kidul, yang dekat empang. Apa? Jangan lupa culin. Punya siapa emang ya? Itu punya orang. Ya, kata Sultan. Jack, ngapa? Ngomong-ngomong nih ya, lu kan di mari lebih tuaan dari gua. Lah emang? Iya. Lu udah berapa tahun di mari? 20 tahun. 20 tahun. Sebelum kerja di sini, apa kerjaan lu? Sebelum kerja di sini, gua bukan sombong. Apa? Gua main tanah. Oh, main tanah lu? Iya. Orang kaya? Gua bukan. Om Kelar? Bukan. Terus apaan? Lah main tanah di Comberan. Itu lah. Orang kaya main tanah Comberan. Comberan gua main. Nah, benar bohongin. Kita kan sebagai pembantu Sultan nih di Arab ini. Tanah Arab. Tanah Arab. Jazirah Arab. Jazirah Arab. Iya. Gue pengen nanya sama lu. Kita sebagai pembantu harus pintar bahasa Arab. Wah iya dong. Wah. Wajib. Gue pengen nanya sama lu nih. Lu pintar gak bahasa Arab? Bisa dah, pintar mah kagak. Maksud gua jago nggak? Wah jago. Gue pengen nanya sama lu nih. Iya. Kalau bahasa Arabnya satu. Wahid. Iya bener ya. Kedua. Isnen. Isnen bener. Tiga. Selasa. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Gua sama bahasa Arab gak boleh hitung hari. Lah emang begitu tuntunannya, habis Selasa Rabu. Dek, ngomong-ngomong ya, kita sebagai pembantu Sultan, ya, selama di Sultan ini apa yang lu dapetin? Gua udah banyak dapetnya. Apaan? Lah, udah banyak gua. Banyak lu? Banyak. Sepeda, motor, mobil, kebo. Dibagi? Nyolong. Nyolong. Beneran, sakit. Lu mah nyolong itu, berbagi. Lah iya, gini-gini, kita kerja di tempat Sultan. Ya. Presiden, lu tau presiden? Tahu presiden. Punya pembantu. Punya pembantu. Sultan juga punya pembantu. Iya. Presiden pembantunya menteri. Oh menteri. Iya, Sultan juga punya pembantu. Iya. Berarti kan Sultan sama presiden sederajat. Derajat. Ya, kita kudu bangga, ya enggak? Apa Sultan itu punya pembantu, presiden punya pembantu menteri. Nah kita menteri. Babu. Menteri. Ya. Iya. Bener Jack. Sultan itu emang baik banget ya. Dia selalu ngasih apapun sama warganya. Wah, iya. Masyarakat dibagi apa aja sama dia. Wah, dibagi-bagi tuh enak. Sultan baik banget ya. Baik. Iya. Terus selain baik apa juga bijaksana. Bijaksana. Emang kudu begitu. Iya bener Jack. Iya. Itu Sultan emang bener-bener baik banget. Iya. Gua kemarin dibagi Jack. Bagi apa? Dibagi. Bagi apa? Gua dibagi apa aja dibagi. Bagi apa aja? Ya, apa aja deh. Kasihan kayak gua dibilang gitu. Oh muka lu mah ngelas emang. Aja gua wajib. Gua kasihan. Duit kasihan, kasih makan kasihan. Kasihan gak dibagi gua. Wow. Iya. Jadi begini. Sebelum Sultan datang, kita bisa ke mana? Kemana ya? Mana? Lu ngomong bener lu. Oh iya. Tapi gue mau nanya sama lu. Apa? Begini. Lu selama kerja di sini, kira-kira bahagia apa kagak lu? Ditanya lagi. Girang lu girang. Pakai tanya lagi. Nah orang nanya. Oh lu bahagia. Lu bahagia. Bukan masalah bahagianya. Lah banyak harta. Bukan. Bilang apa lu nangis? Kaki gua lu ini. Sakit mal ini, buset. Kaki lu cantongan.
Selamat datang, Tan. Tan. Coba ada ulang tadi apa namanya? Panggil. Selamat datang, Tan. Mau pikir ke Tan Kemayoran gua. Maaf, sebenarnya saya manggil Tuan, dianya aja yang lebih tua dari saya. Nggak boleh kurang ngajar sama Sultan. Oh enggak, Tan. Maaf ya. Kalian berdua ini nampaknya bahagia sekali. Bahagia betul, Tan. Bahagia banget, Tan. Bahagia saya. Berarti cocok kerja di kesultanan ini. Wah, cocok loh. Sudah berapa lama kerja di sini? Saya 20 tahun. Kalau kamu? Saya baru 15 tahun, Tuan. Itu juga cukup lama. Saya mengapresiasi dedikasi kalian mengabdi kepada kerajaan, mengabdi kepada kesultanan. Makasih, Tuan. Untuk itu, saya sudah tidak menganggap lagi kalian sebagai pembantu. Sebagai anak, Tan. Berarti kita saudara dong ya? Lah, nggak sopan amat ini. Mas Sultan begitu. Maaf, Tuan. Maaf. Jadi saya dianggap anak. Ya. Jongos. Ustaz, gua sama aja. Udah seneng-seneng. Sudah, Iya, sudah. dianggap anak. Kalian lanjutkan lagi bekerja di dalam. Ya. Ya. La 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 la. Laju berlaju, jiwa manis di saya. La 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 la. Laju sekali ke Nusantara. Ke Nusantara, hatinya senang, jiwanya berdakwah. Ke Nusantara, hatinya senang, hatinya berkah. Waalaikumsalam ya Allah. Pamanda penasehat. Apa kabarnya, Paman? Baik. Alhamdulillah. Sultan. Nampaknya masih kelihatan sehat, segar, bugar. Apa kabar Sultan hari ini? Aku itu sebenarnya dalam keadaan galau, Pamanda. Apa yang membuat galau? Inilah permasalahannya. Kenapa aku memanggil Pamanda penasehat ke istana ini? Iya. Dalam beberapa malam ini, aku bermimpi, Pamanda. Ya. Tentang apa mimpinya? Aku berjalan di pinggir kota Istanbul ini. Tiba-tiba dari kejauhan ada orang, ada segerombolan orang, ada sekumpulan orang memanggil saya berteriak. Setelah aku perhatikan, Paman, dari gesturnya, dari tubuhnya, dia bukan rakyat dari negeri ini. Sepertinya juga bukan dari negeri tetangga kita. Dari mana itu? Itulah dia, Paman. Mereka berjalan di bawah cahaya bulan. Cahaya sambil bulan? Iya, sambil membawa pelita. Sementara aku berdiri di bawah cahaya matahari. Mereka menggunakan pakaian lurik, Paman. Kepalanya diikat. Saya bingung, Paman. Dalam mimpi itu, aku tertidur kembali. Dan dalam tidur itulah kemudian ada suara yang berteriak keras. Wahai orang yang berdiri di bawah cahaya, tidakkah engkau lihat orang-orang yang menggunakan pelita itu? Dia juga hambaku. Pergilah engkau ke sana. Begitu kata suara itu.
satu isyarat yang amat penting. Ya, Paman. Paduka. Justru aku ingin Paman menafsirkan soal mimpi ini. Paman kan ahlinya. Iya. Dalam bacaanku bahwa mereka yang semacam itu di bawah sinar rembulan membawa lampu. Ya, Paman. Itu adalah mereka yang berasal dari negeri yang jauh. Dari mana itu, Paman? Negeri yang jauh. Di Nusantara. Nusantara? Nusantara. Apa itu Nusantara, Paman? Sebuah negeri kepulauan. Ada Pulau Jawa, ada Pulau Sumatera, ada Kalimantan, ada Sulawesi dan Papua, dan pulau-pulau kecil lainnya. Barangkali seperti itu dalam mimpimu itu. Ya, Paman. Aku pernah mendengar yang namanya Nusantara itu. Tapi entahlah, masih diantah berantah sana. Semuanya masih dalam cerita-cerita. Tapi pesan yang penting itu adalah bahwa Sultan harus pergi ke negeri itu untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah. Itulah masalahnya, Paman. Kira-kira siapa orang yang bisa kita utus untuk berangkat ke negeri yang namanya Nusantara itu? Apa Tuan Sultan sendiri tidak berkenan untuk pergi ke sana? Kayaknya saya ilmu saya belum cukup, Paman. Tetapi aku sudah mencoba mengirim surat ke beberapa syekh kita, orang-orang yang sudah berilmu. Ya. Yang paling cocok itu adalah Syekh Subakir. Ya, salah satu yang kukirimkan surat adalah Syekh Subakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Paduka yang mulia, Syekh Subakir sudah hadir di istana. Alhamdulillah, Paman. Luar biasa. Baru disebut namanya sudah datang. Iya, silakan dibawa masuk. Siap, yang mulia. Wahai yang mulia, ini Syekh Subakir. Assalamualaikum. Bangunlah. Tuanku Sultan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangunlah. Syekh Subakir, Sultan memanggil engkau untuk datang kemari. Ada tugas penting yang beliau akan sampaikan. Baik, tugas apakah itu, wahai Paduka Sultan? Baru saja kita bicarakan dengan Pamanda penasehat. Ada tugas penting ini. Demi syiar Islam. Supaya Islam meluas sampai ke Nusantara. Konon jauh sekali negeri itu. Dan orang yang pantas berangkat ke negeri itu, ke negeri Nusantara itu adalah Syekh Subakir. Baiklah, titah Paduka aku akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Subhanallah. Subhanallah. Harapkan mudah-mudahan lancar jadinya. Amin ya Rabbal. Aku percaya Syekh Subakir adalah orang yang tepat untuk menyampaikan Islam di sana. Ilmu Syekh sangat mumpuni. Sebenarnya mestinya aku yang akan berangkat ke sana. Tetapi nampaknya setelah aku ukur-ukur, ilmu saya belum sampai ke level Syekh Subakir. Syekh Subakir lah orang yang pantas untuk berangkat ke sana. Syekh Subakir, ada hal yang perlu engkau ketahui. Negeri Nusantara, khususnya di Pulau Jawa, mereka telah memiliki agama. Mereka punya keyakinan. Dan satu hal
mereka sangat kuat ilmu kebatinan. Saya yakin Syekh Subakir bisa mengatasi hal itu dan bisa menyampaikan pesan-pesan dakwah dengan damai. Baiklah, di manakah tempat yang aku akan berdakwah, wahai tuanku Sultan dan paman? Itu negeri Nusantara. Dan tentu saja Paduka sudah menyiapkan segala sesuatunya yang engkau perlukan. Bawalah para ilmuwan, bawalah para ahli pertanian, dan bawa juga ahli astronomi. Begitu, Paduka. Begitulah, Syekh Subakir. Sekali lagi saya katakan hanya Syekh Subakir lah yang pantas untuk berangkat ke negeri yang bernama Nusantara. Baiklah, titah Paduka tuanku Sultan Muhammad, aku akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, persiapkan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh perjalanan Syekh Subakir dan rombongan. Catat dan apa saja yang dibutuhkan oleh Syekh Subakir nanti disampaikan ke istana. Baiklah, insya Allah. Hamba mohon izin, wahai Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Nyi Togok, Ratu Lelembut di Gunung Tidar ini. Semua lelembut dan para jin semua harus tunduk pada perintah saya. Karena aku yang mengatur semua tata cara kehidupan di Gunung Tidar ini. Tidak ada siapapun yang boleh melanggar perintahku. Kalau ada yang coba-coba untuk melanggar, tahu sendiri akibatnya. Kenapa kok tiba-tiba bergoyang seperti ini? Mengapa ini? Kenapa kakinya sama menyambar? Ada apa? Aneh. Harus saya selidiki. Ternyata ada orang yang sudah berani menginjak Gunung Tidar ini. Orang asing yang belum pernah saya lihat ada di sini. Dan dia menaruh batu hitam di puncak. Oh, luar biasa. Ini harus saya kasih tahu sama Ki Badranai.
botol lagi. Idi apa enaknya minum kok sampai berbotol-botol. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Siapa lo? Enak banget senang-senang di tempat orang pakai joget-joget. Permisi kagak apa kagak? Kamu nanya? Iya. Kamu bertanya-tanya? Iya. Sini. Aku kasih tahu sama kamu ya. Rambutku ini potongannya model cepmek. Cepmek? Cepmek dari mana? Pala tandus botak begitu? Otak-otak pakai minyak. Mantun. Sekuteng minuman mewah. Orang botak boleh banyak, yang ganteng saya. Gue mah kagak ikhlas banget bilang ganteng. Otak-otak pakai micin. Lagi. Ada kuda lewat jalan tol. Nah, biar botak palanya licin, banyak janda pada kecantol. Ada kuda lewat jalan tol, kudanya bawa kompor. Emang banyak janda pada kecantol, jandanya janda gempor. Kalau kuda bawa kompor, ambil gunting potong serikaya. Biar kata dia janda gempor, yang penting dia kaya. Kita jin main palang pintu. Pantun mulu. Waduh. Ini malah dandanan kayak orang gila. Joget-joget di tempat orang. Emang ini sebenar-benarnya lu siapa ini? Berani-beraninya joget sama joget di Gunung Tidar, di daerah kekuasaan gua yang udah lebih dari 5.000 tahun. Jadi Anda ingin tempe? Tahu. Jadi Anda ingin tahu? Betul. Jadi maksud kedatanganku ke sini, aku tidak sendiri. Sama siapa? Aku bersama Syekh Subakir. Hah? Subakir? Yang main film Susana? Itu masih Bokir, Panjul. Oh, si Bokir Panjul? Nggak pakai Panjul, wah sih. Kesel aja. Marah-marah mulu kerjaannya. Iya, aku datang bersama Syekh Subakir untuk menyebarkan ajaran Islam. Dan tentunya untuk mengislamkan bangsa jin seperti kamu. Waduh. Ada suara. Kok lama banget sih jalannya? Hah? Lama banget jalannya? Suruh naik ojek. Hah? Minta ditungguin, jalan kan lama banget. Lu ngapain? Ketahuan kita di sini ngapain ke belakang-belakang, nginjek beling lu. Hei, apa maksud tujuan saya datang kemari? Hah? Apa maksud dan tujuan saudara datang kemari? Tuh, dia bukan saudara saya. Yang datang kemari kan saya. Lu ngapa nanya sendiri? Sini. Apa maksud kedatangan dia kemari? Aku jadi dia nanya. Emang temen saya dulu bekas kena sakit panas. Terus? Jadi pas sembuh jadi begini. Ini yang disebut dengan epilepsi. Epilepsi? Apa yang ingetan? Amnesia jauh amat. Waduh. Awas jatuh. Panggungnya di sini, lo ngapain ke situ? Bayaran gopek jatuh berobat 5 juta lo.
capek banget gue benerin mulu. Kisana. Kenapa saya... Lu ngapa jadi kayak pemain gado-gado? Toprak, aku mau doainnya gado-gado. Nggak ada tokenya. Lu ngomong biar galakan dikit. Elah. Dirimu telah mengganggu diriku bergila-gila padanya. Cintanya, cintaku sangat besar. Kamu telah mengganggu Topo Brotoku. Topo dapur. Broto. Maksudnya aku berdiam diri di Gunung Tidar. Tapa. Tapa itu yang tangannya di atas. Kalau Topo? Topo itu bulat ngelap lantai. Jadi kau ingin tahu maksud kedatanganku ke sini? Betul. Oh, mulu dia ngapa sih? Enggak. Bukan tahunya cekak banget. Maklum, bekas sakit panas. Ku dengar kau sedang jatuh cinta, tapi hatimu tak bahagia. Jangan kau bersedih dan berputus asa, karena itu ujian cinta. Lu ngomong apaan sih? Kayaknya tuh lagu Roma Irama dah. Coba. Ku dengar kau sedang jatuh cinta, tapi hatimu tak bahagia. Heh. Iya. Lu marah dong apa nyanyi lagu Oma? Hai kesemek. Kisana. Semoknya ngabu. Kisana. Sepertinya kamu bukan dari kalangan jin yang ada di sini. Iya. Betul apa yang kau ketahui. Bukan begitu, Rudolfo. Benar apa yang dikatakan Gonzales. Kayak mentelo novela. Hai Paman Dorman. Dorman. Hei, adik bokir. Begini. Bicara. Ngomong. Bicara kan ngomong juga. Dia. Ngapa? Lu kalau ngomong kayak Blamir nyemprot. Ini emang lu cetakan dulu sama begini. Ngomong-ngomong, dia ini jin dari luar yang mau ngacak-ngacak daerah kekuasaan kita. Apakah? Wah, apakah? Apa? Aku usah pakai kah? Ternyata kamu telah berani untuk mengajak-ajak kegiatan yang ada di Nusantara. Iya. Karena aku kemari membawa satu risalah. Apa? Menyebarkan ajaran Islam. What? What you say? Nothing I can say. You must, I don't trust you. Kita gunung Tidar di Jawa, bukan di Los Angeles. Now outgone. Loh Mas, kalau udah bikin nabi bisa gitu Mas. Kita bicara dulu. Kalau kita bisa enakan baik-baik Mas. Allah. Lu ngomong Barat ngomong Madura yang bener lo. Sudah. Pokoknya sekali aku katakan kepada kalian berdua. Maksud kedatanganku bersama Syekh Subakir untuk menyebarkan ajaran Islam. Aku tidak mau. Kalau kalian tidak mau, akan aku musnahkan. Hahaha. Tidak segampang itu Tuan Rudolfo. Aku tidak menginginkan apa yang kau ucapkan. Jadi begigi Gonzales. Lu jangan nyindir gua dong. Walaupun kalian bilang tidak bisa, tapi misi kami sudah tekad bulat.
ingin mengajarkan ajaran Islam. Tidak bisa, tidak bisa. Kalau kamu ingin menghancurkan kami, langkahi dulu mayat nih. Ada orang. Lu. Wah, iya siapa lagi? Kita cuma 3. Coba lagi. Nah, coba lagi. Kalau kau pengen memusnahkan kami, langkahi dulu mayat. nyari siapa mas? Lu ngeliat temen gua? Ini. Pindah kagak bilang-bilang. Hei, Paman Bruno. Ya lu ganti lagi aja. Seperti yang dia katakan, kita harus bertindak. Karena ini adalah daerah kekuasaan kita. Kita harus pertahankan dengan tetes darah terakhir. Itu ikan, Paul. Emang apa? Ikan sirap. Ya, bukan. Jadi bagaimana nih? Kita hadapin. Kita hadapkan. Seperti tadi. Oh, tenang. Berhubung. Lu ngomong apa sih ya? Aku juga pengen ngomong kayak lu. Berhubung sampean lebih tinggi pangkatnya daripada abdi kulo. Kulo ya kulo. Oh, beda. Biarkan kulo yang menghadapi duluan. Semonggo. Oh. Semangat. Maksudnya persilakan. Oh, persilakan. Jadi jin mah paling enak, kagak kudu keluar keringet berantem. Cukup dengan mantra-mantra aja. Aing si aku kuliah delekam bencana. Aing pegat siap pegat. Ngiklut kemana-mana. Puh. Diam lo. Apa sih? Samirin, tadi mantra apa sih? Gue lupa itu mantra pelet. Seperti yang ini tidak bisa dengan menggunakan mantra. Oh, harus adu fisik, menggunakan kekuatan. Tidak. Coba. Biar aku yang menghadapinya. Ya udah jangan ngomong mulu. Kalau enggak aku hadap. Ngomong mulu. Kalau enggak kamu. Engkong angot. Berantem. Tahan. Apa? Apa sih? Stretching dulu. Ya, iya. Pakai stretching dulu lagi. Udah berantem. Perut gue melorot ini. Lawan udah. Sikat. Habisin. Ya. 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 Doang. Kamu harus mempertahankan daerah kita. Kalau begini caranya, kita pasti bakal kalah. Lebih baik kita manggil pasukan kita. Tunggu dulu. Oh, jadi mengeroyokan. Kisanak. Tidak seperti itu. Muka lu yang mana sih? Iya. Ini. Gue juga bingung mukanya yang mana. Sudah. Kalau gitu, kita bertempur di alam jin. Dan sisanya akan bertempur di tempat yang lain. Baiklah. Kita akan menggunakan pasukan. Ayo, pasukan, keluar.
Yo tenan yo iku astanipun Darbe mentro Cukup bangkit toto Ada apa, Nyai Togog? Menurut penglihatanku, aku melihat ada orang asing datang ke gunung ini. Ada orang asing datang ke Gunung Tidar ini? Iya, Ki. Dan dia taruh batu hitam di puncak, Ki. Makanya ada kilat samar menyambar begitu. Oh, ada orang asing datang ke Gunung Tidar menaruh batu hitam. Iya. Oh, berarti akan ada peristiwa di Jawa ini. Kita harus bagaimana, Ki? Orang asing. Iya. Tidak seperti kita. Tidak. Ayo kita lihat. Ayo. Ayo Nyai Togog. Fatimah binti Maimun, aku ingin berbicara denganmu. Assalamualaikum, wahai Syekh Subakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa engkau memanggilku, Syekh Subakir? Aku ingin mengetahui bagaimana dakwahmu di Barus, wahai wanita soleha Fatimah binti Maimun. Syekh Subakir, aku sampai di tanah Nusantara pada abad ke-11. Dan aku berdakwah di tanah Nusantara dengan cara berdagang. Lalu apa yang ingin kau ketahui selanjutnya, Syekh Subakir? Wahai wanita soleha Fatimah binti Maimun, dengan siapa engkau datang ke Barus dan berapa lama engkau berdakwah di sana? Aku datang bersama keluargaku di tanah Nusantara. Dan aku berdakwah selama beberapa purnama.
Aku membawa barus untuk berdagang, dan aku berdagang dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja kendala dalam berdakwahmu, wahai Fatimah binti Maimun? Wahai Syekh Subakir, untuk kau ketahui bahwasannya musuh-musuhku adalah para pedagang. Mereka tidak mau mendengarkan apa yang sudah kuberikan nasihat seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu berdagang dengan kejujuran, dengan rasa amanah, dengan kualitas yang baik, dan tentu dengan sopan dan santun. Wahai Terima Syekh Subakir, kasih. kupesankan kepadamu bahwasannya kau harus berdakwah dan melanjutkan perjuanganku dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dakwahmu bisa berhasil di kemudian hari. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, wahai Fatimah binti Maimun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi alam kuburmu dan menempatkan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Wahai Syekh Rukunuddin, aku ingin berbicara denganmu. Datanglah. Assalamualaikum ya Syekh Subakir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Syekh Rukunuddin, aku ingin mengetahui bagaimana dakwahmu di bumi Nusantara. Wahai Syekh Subakir, aku berdakwah di tanah Nusantara dengan lemah lembut, dengan berdagang yang jujur, serta mengajarkan dinul Islam. Aku tidak pernah memaksa mereka untuk menerima ajaran yang aku bawa, karena dinul Islam rahmatan lil alamin. Dan aku berdakwah dengan cara mengajarkan membuat perahu yang sangat besar, kuat, serta kokoh untuk mengarungi bahtera lautan Nusantara ini. Begitulah wahai Syekh Subakir, dakwahku di tanah Nusantara ini. Wahai Syekh Rukunuddin, apa saja kendala selama engkau berdakwah di tanah Nusantara ini? Wahai Syekh Subakir, kendalaku berdakwah di tanah Nusantara ini adalah sesama pedagang yang tidak jujur. Mereka menjual dengan harga yang tinggi, sementara aku menjual dengan harga yang aku beli. Itu kendalaku ketika berdakwah di tanah Nusantara ini, wahai Syekh Subakir. Baiklah, wahai Syekh Rukunuddin, terima kasih atas penjelasanmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi alam kuburmu dan menempatkan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah memberikan kemudahan untukmu dalam berdakwah di tanah Nusantara ini, wahai Syekh Subakir. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dia
asingnya? Iya. Di sana. Kamu dari mana? Aku dari Turki, wahai Ki Badranaya. Dari Turki. Biasanya, umumnya orang dari Turki, dari negeri 1001 malam, itu orangnya gede-gede. Ini kucing. Mungkin dia keriput di sini, Ki. Mungkin. Mungkin. Tapi kan hidungnya panjang-panjang. Dia pesek. Apa dia orang asing benar? Hidungnya patah. Kisana, apa tujuan Kisana kemari? Aku diutus oleh Sultan Muhammad untuk menyebarkan agama Islam di Gunung Tidar ini, wahai Ki Badranaya. Menyebarkan agama Islam? Betul. Di tanah Jawa, di kaki Gunung Tidar ini? Betul, wahai Ki Badranaya. Kamu salah. Di tanah Jawa ini sudah tentrem, sudah berbudaya, sudah ada agama, namanya agama Kapitaya. Percaya sama kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Kamu salah, Ki. Pulang lagi. Tidak bisa, wahai Ki Badranaya. Ini adalah titah dari Sultan Muhammad. Aku untuk menyebarkan agama Islam, apapun rintangannya. Pulang, Ki. Tidak bisa. Ngeyel. Kisana, kalau memang tidak mau dengan cara halus, ayo kita adu kekuatan. Boleh, siapa takut? Pergi dulu. Allah. Illa billahil aliyyil azim.
Badranaya, apakah kita lanjutkan pertarungan ini? Jangan Kisana. Apabila kita bertaruh, maka tanah Jawa ini akan berantakan oleh kekuatan kita berdua. Baiklah Kisana. Saya izinkan Kisana menyebar agama Islam di tanah Jawa. Tapi dengan syarat. Apa itu syaratnya, wahai Ki Badranaya? Yang pertama, jangan paksa penduduk tanah Jawa untuk memeluk agama Islam. Yang kedua, hargai budaya dan jangan kamu hinakan dan jangan kamu ejek penduduk yang ada di tanah Jawa. Dan yang ketiga, jika Kisanak melanggar salah satu, walaupun sudah ratusan tahun atau 500 tahun yang akan datang, saya akan tagih janji. Dan perjanjian ini batal. Insya Allah, aku akan menepati janjiku, wahai Ki Badranaya. Matur suwun. Pamit. Baiklah. Ya Rasulullah, salamu alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah, salamu alaik, ya rafi'a syani wa daraji. Atfatay ya jirat al-alami, ya uhayna al-judi wal-karami. Assalamualaikum wahai tuan-tuan dan puan-puan penguasa Nusantara. Atas kehadiran puan-puan dan tuan-tuan, aku sebagai utusan dari Sultan Muhammad ingin meminta izin kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini. Begitu juga aku, penguasa Kediri, mengucapkan selamat datang kepada panjenengan, seorang utusan dari negeri yang jauh. Sungguh, jika tidak karena Ki Badranaya, yang saya hormati dan kita junjung tinggi keberadaannya, tak mungkin kami berada di sini. Demi sang kaya yang melingkupi kehidupan kami, selamat datang Tuan. Terima kasih. Aku pun demikian. Atas nama Ratu Kalingga, mengucapkan selamat datang di tanah Jawa, tanah yang penuh dengan kearifan dan keluhuran budi orang-orang yang mendiami. Karena kekerabatan Nusantara dan Ottoman, aku berdiri di hadapan engkau, wahai utusan kerajaan Ottoman Turki. Adakah yang bisa kami dengar dari tuanku, mengingat Ki Badranaya meminta aku untuk menemuinya. Salam kembali untuk tuanku, utusan Daulah Utsmani Turki yang beragama Islam, yang kekuasaannya meliputi seluruh jazirah Arab serta dataran Eropa dan Asia Timur. Salam kekerabatan. Kalau bukan karena kekerabatan, perdagangan rempah-rempah yang kami jual ke negeri tuan, tentu aku tidak akan berdiri di hadapanmu.
Silakan Tuan kabarkan, apa yang ingin engkau sampaikan? Wahai tuan-tuan dan puan-puan, aku diutus oleh Sultan Muhammad menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin, penuh dengan perdamaian, penuh dengan kasih sayang. Maka izinkan aku untuk menyebarkan ke bumi Nusantara ini, wahai tuan-tuan dan puan-puan. Kami sudah mendengar tentang ajaran ini dari para pedagang Arab yang menyinggahi pelabuhan kami. Demi Ratu Simai yang telah mangkat, dia pun telah menjalankan hukum-hukum Islam. Beberapa hukum Islam yang dia anggap sangat arif, juga sangat bijaksana. Kini kau hadir di hadapan hamba. Terangkanlah dengan jelas semua hal tentang ajaran Islam secara rohani dan hukum-hukum berkehidupan. Aku akan ikuti apa yang akan dikatakan. Aku tidak bisa melarang dan tidak bisa melarang rakyatku untuk mengikuti ajaran. Menurutku, jika ajaran membawa kebenaran dan kebaikan, niscaya mereka akan benar-benar datang kepadaku. Pesanku adalah, jangan paksa mereka dan meniadakan kearifan Islam ini mereka pegang teguh. Wahai Syekh Subakir, tahukah Tuan bahwa Muara Takus adalah pusat agama kami, di mana para pandita berdatangan untuk belajar ke negeri ini. Namun, ketika aku mengetahui bahwa Islam pun mengajarkan tawaf berkeliling atau berjalan mengelilingi bangunan suci, aku terhenyak. Sebab kami pun melakukan itu sambil membaca doa, puja dan puji. Sudah lama aku menanti ajaran monetis ini. Sebab kami pun meyakini bahwa semua benda yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun tidak tampak, pasti ada yang mengendalikannya. Dan menurut para pedagang kami yang telah singgah di negara Muslim, mengatakan bahwa Islam terang benderang. Ajarkan kami, wahai utusan. Terima kasih atas kepercayaan tuan-tuan dan puan-puan penguasa Nusantara. Insya Allah, aku pun akan menepati janjiku menyebarkan agama Islam tanpa paksaan. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
Aku mohon izin kepada para raja dan para Subakir. Apa kamu tidak berbohong dengan membawa ajaran penyempurna? Apa kamu tidak berbohong kepada Badranaya? Aku musafir kelak bisa menjadi saksi semai. Insya Allah, aku akan menepati janjiku kepada para penguasa bumi Nusantara ini dalam menyebarkan agama Islam, wahai musafir kelak. Tapi janjimu dan apa yang sudah kamu katakan kepada Badranaya, aku cuma berpesan, tepati janjimu. Penyebaran ajaran Islam tidak boleh dipaksakan. Ajaran Islam tidak boleh menggeser nilai-nilai luhur dari sebuah budaya yang sudah dari dulu. Penyebaran ajaran Islam tidak boleh dengan pertumpahan darah. السلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفت يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أدفت يا جيرة العالم